Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan hikmat dan hidayah sehingga pada kondisi pandemi saat ini kita semua diberikan kebaikan dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato tentang mental health atau kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental yaitu tingkat kesejahteraan psikologi seseorang yang mana seseorang mampu menggunakan kesadaran emosional dan psikologis dengan seimbang dalam kehidupan sehari-harinya. Sehat cenderung lebih dipersepsikan dengan kondisi fisik belaka. Namun kesehatan mental juga menjadi aspek penting dalam kehidupan kita. Masih banyak orang yang tidak mengetahui pentingnya kesehatan mental. Sekarang ini Indonesia menempati posisi kelima sebagai negara dengan tingkat depresi tertinggi di dunia. Karena masyarakat Indonesia masih belum sadar akan pentingnya menjaga kesehatan mental. Dan gejala gangguan mental itu tidak seperti penyakit fisik yang gejalanya muncul secara jelas. Penyakit mental atau mental illness mempunyai gejala yang multifaktor, yaitu bisa dari faktor biologis yang berasal dari tubuh seseorang atau genetik, faktor psikologis yang berasal dari emosi atau kejiwaan seseorang, dan faktor sosial yang berasal dari lingkungan sekitar. Faktor sosial dimaksud adalah lingkungan keluarga, lingkungan teman, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan yang sekarang ini paling berbahaya adalah media sosial. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena pada sosial media tanpa sadar kita berlomba-lomba untuk mendapatkan suatu pujian atau mungkin suatu pengakuan tentang diri kita. Hal ini juga tidak memungkiri bahwa dengan mudah kita akan mendapatkan suatu komentar pujian atau bahkan kritikan yang tidak bisa kita terima. Dari hal ini dapat mempengaruhi kondisi psikis kita. Menurut WHO, yang rentan terkena gangguan mental adalah remaja. Remaja antara awal 20-an yang dimulai dari umur 14 tahun sangat rentan mengalami tekanan dan stres. Karena pada umur itu sedang mengalami fase peralihan antara anak-anak menuju dewasa, di mana banyak perubahan dan penyesuaian diri dalam psikologis, emosional maupun finansial. Permasalahan-permasalahan yang akan muncul dalam penentuan jati diri yang tentunya akan mempengaruhi tingkat stres pada seseorang. Persaingan dalam hidup semakin kesini semakin ketat. Hal ini memicu terjadinya suatu tuntutan, tekanan, dan beban bagi seseorang termasuk remaja. Karena kesehatan mental dipengaruhi oleh kejadian dalam hidup yang meninggalkan dampak besar terhadap kepribadian dan perilaku seseorang. Gangguan mental biasanya bermula dari keadaan stres yang tidak dihiraukan. Stres bukan sesuatu yang akan hilang dengan sendirinya, dan kemudian akan semakin parah jika dibiarkan. Gangguan mental yang biasanya sering terjadi adalah depresi, gangguan kecemasan, bipolar, dan masih banyak lagi. Gejala yang muncul pada seseorang yang mengalami gangguan mental yaitu sering merasa sedih tanpa sebab, sedih yang berlarut, merasa tidak mempunyai harapan dalam hidup, tidak bisa mengendalikan emosi pada dirinya sendiri, sering merasa takut tanpa ada alasan yang pasti, selalu memikirkan sesuatu secara berlebihan atau overthinking, sulit untuk fokus dan cepat merasa lelah walaupun tidur sudah cukup, dan tidak terlalu banyak beraktivitas, serta tidak ada hasrat untuk melakukan sesuatu hingga mengganggu kegiatan sehari-hari. Jika pada seseorang sudah muncul rasa ingin menyakiti dirinya sendiri atau bahkan sudah putus asa dan ingin mengakhiri hidup, hal itu sudah sangat parah dan harus segera diberi pertolongan dengan serius. Yang pertama, Anda sekalian bisa pergi konsultasi dengan psikolog atau psikiater umum atau bisa juga ke rumah sakit. Yang kedua, berceritalah kepada orang yang kalian anggap dekat. Mencurahkan dan berbagi keluh kesah yang ada pada diri kita tidak akan membuat kita menjadi lemah. Malah hal itu akan sedikit meringankan beban yang kita rasakan. Dan untuk orang yang dipercaya sebagai orang terdekat, rangkullah dan dengarkan keluh kesah mereka. Kemudian yang ketiga, lakukan kegiatan yang positif seperti menggambar, melukis, menjahit, mendengarkan musik, menulis, dan masih banyak lagi. Hal ini dapat mengurangi tingkat stres pada seseorang. Kemudian yang keempat, batasi penggunaan handphone terutama media sosial. Seperti yang saya katakan tadi, media sosial sangat berbahaya. Setiap hari sebagian waktu kita habiskan untuk bermain handphone, yaitu bermain sosial media. Kita harus bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak terdampak pada kesehatan mental kita. Yang kelima, kita harus memperkuat iman kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Selalu bersyukur akan hal apapun yang ada dalam hidup kita. Hal ini akan membuat kita merasa lebih positif dan selalu bahagia dalam menjalani hidup. Pepatah mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Pepatah ini tidak hanya berlaku pada penyakit fisik saja, melainkan juga pada kesehatan mental. Lalu, bagaimana cara mencegah gangguan mental? Yang pertama adalah kita harus bisa menerima diri kita sendiri terlebih dahulu.
Love yourself, kenali apa kelebihan dan kurangan pada diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua, terus berpikir positif dan menikmati segala proses yang terjadi dalam hidup. Terkadang kita akan merasa gagal, namun kegagalan itu jangan kita jadikan sebagai alasan untuk menyerah dan putus asa. Yang ketiga, jagalah hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita, seperti keluarga, tetangga, teman, rekan kerja, dan semua orang yang sering berinteraksi dengan kita dapat menjadi faktor pemicu terjadinya gangguan mental dan juga dapat pula menjadi pencegah. Dan yang terakhir, seperti yang saya katakan, curahkan keluh kesah kita kepada orang yang dipercaya. Ungkapkanlah isi hati kalian pada orang terdekat seperti keluarga, pasangan, teman, dan yang lainnya, sehingga dapat meringankan beban kita. Sekali lagi, love yourself, cause only you know about yourself. Jangan lupa untuk selalu tersenyum. Semoga kita selalu kuat dan terus bahagia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.